Halo semuanya, konnichi, whatsapp. Ya, jadi hari ini aku tuh kepengen ngebacain cerita tentang Shiratori Yoshie, penjahat yang bukan hanya sekali atau 2 kali kabur dari penjara, melainkan 4 kali dengan cara yang unik dan gak bakal bisa dipikirin sama orang lain. Sebelum kita bahas lebih lanjut, seperti biasanya, kita bakal kenalan dulu nih sama karakter yang ada di dalam cerita ini. Shiratori Yoshie adalah orang asli Jepang yang lahir di prefektur Aomori pada 31 Juli tahun 1907. Shiratori Yoshie ini terkenal karena pencapaiannya, yaitu berhasil kabur dari beberapa keimusho berbeda sebanyak 4 kali. Hal ini membuat dirinya menjadi anti-hero oleh masyarakat Jepang. Bahkan, Shiratori Yoshie ini sampai dibuatkan semacam monumen peringatan yang terletak di Museum Penjara Abashiri. Oke, sekian perkenalan kita sama Shiratori Yoshie. Dan sekarang kita akan membahas latar belakang Yoshie dan alasan dia dijebloskan ke dalam penjara. Jadi, seperti layaknya orang-orang Jepang pada zaman dahulu, Yoshie juga bekerja di sawah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di biodata Yoshie juga tertulis kalau ia pernah bekerja sebagai tukang tahu dan bekerja sebagai nelayan penangkap kepiting. Setelah beberapa kali gonta-ganti pekerjaan, Yoshie ini terjebak di dalam perjudian. Ya, Yoshie kecanduan berjudi. Dan hal ini menyebabkan Yoshie menjadi pencuri demi memenuhi hasrat berjudinya. Akhirnya mencuri pun menjadi pekerjaan sehari-harinya. Pada suatu waktu, hobi berjudi dan kebiasaan mencurinya ini menuntun Yoshie ke malapetaka. Tahun 1936, dia mencoba untuk merampok seseorang dan dalam aksinya, orang ini terbunuh. Lantas Yoshie ditangkap polisi Jepang dan dijatuhi hukuman penjara karena kasus perampokan dan pembunuhan. Pada saat itu, status Yoshie adalah narapidana yang menunggu keputusan dari pengadilan. Dan dia ditempatkan di penjara Aomori. Dan kondisi penjara di seluruh Jepang pada saat itu memang sangatlah buruk. Para narapidana sering banget disiksa. Bahkan nggak jarang juga mereka ditendang atau dipukuli oleh penjaga. Ya, termasuk juga si Yoshie ini. Karena telah membunuh, Shiratori Yoshie percaya kalau hukuman mati akan dikenakan kepadanya. Tidak hanya itu, siksaan dari para penjaga juga sudah nggak bisa dia tahan lagi. Karena itu, ia memutuskan untuk kabur dari penjara dan saat itu juga dia langsung bersiap-siap untuk kabur dari penjara. Menurut saya, Shiratori Yoshie ini tuh pinter banget. Dia memperhatikan pola shift dari para penjaga. Jadi kapan penjaga datang dan kapan penjaga pergi. Serta berapa lama durasi mereka berpatroli. Dan dia mencatatnya di dalam pikiran dia. Shiratori Yoshie terus melakukan observasi sampai 6 bulan dan memahami kalau para penjaga membutuhkan waktu 15 menit untuk berpatroli mengelilingi penjara. Jadi dari penjaranya Yoshie ada jeda 15 menit sampai penjara berputar ke penjaranya si Yoshie lagi. Yang artinya, Yoshie hanya memiliki waktu 15 menit untuk kabur dari selnya dia. Dan pada suatu pagi, Yoshie pun melancarkan aksinya. Dia menggunakan kawat dari baskom untuk membuka kunci gerbang penjara. Dia berhasil membuka gerbang penjara pertama, yaitu gerbang penjara yang menutupi lorong para penjaga berpatroli dan tempat di mana dia dipenjarakan. Tidak sampai di situ, total ada 6 pintu penjara yang dibuka sama dia menggunakan kawat yang sama dalam waktu kurang dari 15 menit dan berhasil kabur. Yoshie pun bebas. Dia menumpuk bantal dan selimut sehingga terlihat seperti orang tidur. Pada siang harinya, penjaga curiga karena tidak ada pergerakan sama sekali. Penjaga pun mengecek dan Yoshie tidak ada di dalam selnya. Para penjaga tertipu. Alarm pun segera dibunyikan dan pencarian segera dilakukan. Tapi Yoshie sudah menghilang jauh. Sayangnya, Yoshie hanya bisa menghirup udara segar selama 3 hari. Yoshie yang kelaparan pun mencoba mencuri di rumah sakit dan tertangkap oleh staf rumah sakit, lalu diserahkan kepada polisi. Kebetulan, polisi memang sedang mencari-cari Yoshie yang kabur ini. Langsung saja deh, Yoshie dimasukkan kembali ke dalam penjara. Tapi kali ini, karena Yoshie sudah membunuh, mencuri, dan juga sudah kabur dari penjara, hukuman berat pun diputuskan, yaitu hukuman penjara seumur hidup.
Karena Yoshie berhasil kabur dari penjara sebelumnya, dia pun dimasukkan ke dalam penjara di Akita. Penjara Akita ini terkenal akan tingkat keamanannya yang lebih tinggi dari penjara Aomori. Dan karena reputasi hebat Yoshie yang pernah kabur dari penjara, para penjaga pun menyiksa Yoshie habis-habisan agar dia tidak berani kabur lagi. Ya, mungkin maksudnya untuk memberikan efek jerak kali ya. Pada musim dingin, dia dipaksa untuk tidur di lantai semen tanpa selimut dan tanpa alas sama sekali. Dia juga diborgol 24 jam dalam seminggu di dalam sel khusus yang besarnya tuh hanya cukup untuk satu orang dewasa tidur. Ya mungkin ukurannya sekitar 2 kali 1,5 meter mungkin. Sel ini juga didesain khusus dengan langit-langit tinggi dan atapnya juga dilindungi dengan jeruji besi yang hanya cukup untuk cahaya matahari masuk. Dindingnya dibuat dari perunggu dan tidak memiliki lubang satupun. Di dalam sel Yoshie pun tidak terdapat furnitur satupun, sehingga Yoshie dipastikan tidak akan bisa kabur kali ini. Yoshie sering diolok-olok, dibully, dan disiksa oleh para penjaga. Tapi, ada satu orang yang baik kepadanya. Dia adalah kepala penjaga, bernama Kobayashi. Hanya Kobayashi yang berperilaku halus dan sopan kepada Yoshie. Bahkan dia sering memarahi para penjaga yang membuli Yoshie. Shiratori Yoshie sangat kecewa dengan polisi Jepang. Dia juga kecewa dengan sistem penjara di Jepang. Dan saat itu dia hanya percaya kalau Kobayashi lah satu-satunya polisi yang baik. Yoshie berada di penjara Akita ini selama 6 tahun. Dan bertepatan pada saat itu, Perang Dunia Kedua terjadi. 15 Juni tahun 1942. Saat itu angin berhembus kencang dan hujan turun begitu derasnya. Sesuai jadwal, paginya penjaga melakukan patroli. Penjaga yang tidak dituliskan namanya ini pun mengintip ke dalam penjara Yoshie. Tapi dia sangat kaget karena Yoshie tidak ada di dalam selnya. Ya, sekali lagi Yoshie berhasil kabur dari penjara. Ternyata selama 8 bulan Yoshie ini tuh melakukan latihan untuk kabur. Jadi saat malam, karena tidak ada patroli, menggunakan kawat besi, dia melepas borgolnya dan latihan memanjat dengan cara merentangkan kedua tangannya, dan setiap selesai latihan, dia kembali memborgol dirinya lagi. Sehingga tidak ada jejak sama sekali. Gila, pinter banget. Setelah banyak latihan, akhirnya Yoshie berhasil sampai atap dan menemukan kalau jeruji besi itu hanya batangnya saja yang terbuat dari besi. Tapi frame atau sisi luarnya terbuat dari kayu, dan kayunya ini sudah mulai sedikit lapuk. Setiap sesi latihannya, dia juga meregangkan jeruji besi ini sedikit demi sedikit. Singkat cerita, frame kayu pun lapuk. Jeruji besi pun sudah mulai longgar. Dan dia menunggu hari di mana hujan turun deras untuk menutupi suara langkah kakinya. Dan usaha serta kesabarannya tidak sia-sia. Dia berhasil kabur. Setelah 3 bulan dia kabur ke sana dan kemari, dia pun memutuskan untuk bertemu dengan Kobayashi, si polisi baik. Pada suatu malam, Kobayashi kaget karena Yoshie tiba-tiba mengetuk pintu rumahnya. Yoshie dipersilakan masuk, dan Yoshie mulai menceritakan kalau sebenarnya dia itu nggak keberatan buat di penjara. Tapi dia kabur sebagai bentuk protes atas kekecewaannya kepada sistem penjara di Jepang dan kepada sikap para penjaga. Yoshie juga mengatakan kalau hanya Kobayashi lah satu-satunya polisi yang bisa dia percaya. Dia meminta untuk dibawa ke pengadilan pada saat itu, untuk bersaksi dan melanjutkan masa tahanannya di penjara Tokyo, yang dimana penjara Tokyo itu memiliki reputasi yang lebih baik. Tapi sayangnya, ternyata Kobayashi mengkhianati Yoshie. Ketika Yoshie pergi ke toilet, Kobayashi pun menelpon polisi. Dan tidak lama polisi datang untuk menangkap Yoshie kembali. Kali ini Yoshie ditempatkan di penjara Abashiri, di bagian utara Hokkaido. Penjara ini sangat dingin dan terletak di pegunungan bersalju. Nggak pernah ada catatan orang berhasil kabur dari sini. Bahkan ada yang mengatakan, orang yang mencoba kabur langsung ditembak di tempat. Shiratori Yoshie dimasukkan ke penjara Abashiri ini pada tahun 1943. Dan karena reputasinya yang berhasil kabur dari 2 penjara sebelumnya, para penjaga pun semakin menyiksanya. Dia dilemparkan ke dalam penjara dengan baju lengan pendek, sebenarnya itu baju buat musim panas. Padahal saat itu adalah puncak musim dingin. Shiratori Yoshie yang kehilangan kesabarannya ini pun berusaha menerobos para penjaga dan meneriakinya bahwa dia bersumpah suatu saat dia akan berhasil lolos dari penjara ini. Dan dia
memutuskan borgol menjadi dua di depan para penjaga. Pang! Kayak gitu. Para penjaga pun terdiam dalam takutnya. Semenjak kejadian itu, Yoshie pun dibuatkan ruangan khusus yang hanya memiliki jendela kecil untuk memasukkan makanan dan borgol dari besi utuh. Tangan dan kaki Yoshie diikat ke belakang. Borgol ini juga hanya dilepas beberapa bulan sekali ketika dia mandi saja. Dan butuh waktu 2 jam untuk pandai besi membuka borgol khusus ini. 1 tahun pun berlalu. Tiba-tiba penjaga mendengar suara di atap. Dia langsung pergi mengecek sel Yoshie dan dia terkejut karena tidak ada orang di sana. Yang ada hanya borgol besi seberat 20 kg tersebut. Dan ya, untuk ketiga kalinya, Shiratori Yoshie berhasil kabur dari penjara lagi. Ternyata Yoshie sudah mempersiapkan ini dari 6 bulan sebelumnya. Setiap makan, dia diberikan miso siru dan kecap asin. Kedua makanan ini memiliki tingkat garam yang tinggi, dan dia menggunakan itu untuk melapukan bersih borgol di tangan dan kakinya, serta di jendela tempat makanan diberikan. 6 bulan berlalu, dan borgol pun mengendur. Dia sadar kalau kesempatan ini hanya bisa dilakukan sebelum pandai besi datang. Malamnya, dia langsung melepaskan borgol dan baut pada jendela yang sudah lapuk karena korosi tadi. Dia mencopot jendela tersebut dan kabur melalui celah kecil itu. Dia mendislokasikan sendi di bahunya agar tubuhnya jadi lebih kecil, dan begitu saja Yoshie Shiratori berhasil kabur. Ini merupakan aib besar bagi penjara Abashiri. Pencarian pun segera dilakukan, tapi sayangnya tidak membuahkan hasil. Karena letaknya yang ada di pegunungan, setelah beberapa hari, pencarian pun dihentikan. Mereka menganggap kalau Shiratori Yoshie mungkin sudah mati kedinginan atau mati dimakan hewan buas. Tapi sebaliknya, Yoshie ternyata menemukan gua dan dia menjadikan itu sebagai tempat tinggalnya. Dia bertahan hidup dengan cara memakan tumbuhan di hutan dan berburu hewan liar. Yoshie mengasingkan diri selama 2 tahun penuh. Dan pas tahun 1945, dia keluar. Dan pada saat itu, Jepang sudah dipenuhi oleh tentara sekutu setelah pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki. Kepolisian pun sepertinya sudah melupakan Yoshie, dengan anggapan, ya, Yoshie sudah mati. Yoshie pun memutuskan untuk mencari istri dan anak perempuannya. Saat itu, Jepang sudah berubah total semenjak perang. Yoshie yang kelaparan pun mencuri di kebun milik warga, tapi sayangnya dia ketahuan oleh pemilik kebun dan dipukuli. Dia melakukan bela diri dan tidak sengaja membunuh pemilik kebun tersebut. Dia mencoba kabur, tapi sayangnya dia tertangkap oleh warga sekitar. Dan begitu saja, Shiratori Yoshie kembali masuk ke dalam penjara lagi. Kali ini, dia dijatuhi hukuman mati. Dan karena sudah berkali-kali berhasil kabur dari penjara, kali ini 6 penjaga pun dikerahkan untuk menjaga Shiratori Yoshie selama 24 jam penuh. Dengan segala pertimbangan, Yoshie pun dibuatkan sel khusus. Kali ini celah yang ada sangat kecil, sehingga dipastikan kepala manusia tidak akan bisa melalui lubang ini. Atapnya juga dibuat sangat tinggi, dan dindingnya ini dibuat sangat halus sehingga nggak mungkin bisa dipanjat. Shiratori Yoshie pun nggak diborgol, karena mereka tahu percuma memborgolnya. Yoshie selalu menatap ke langit-langit, layaknya orang yang sudah menyerah dengan hidupnya. Penjaga pun sering mengolok-ngoloknya karena kebiasaan ini. Di dalam sel disediakan matras yang hanya beralaskan tanah untuk tidur. Sekarang, Yoshie memiliki kebiasaan bangun telat. Dia bahkan sering dipukuli karena bangun sangat siang. Kebiasaan ini pun terus berlanjut sampai akhirnya para penjaga pun pasrah dengan kebiasaan ini dan membiarkannya. Pada suatu malam, ke-6 penjaga pun dibuat terkaget-kaget. Kaget. Aduh, salah bacanya. Pada suatu malam, ke-6 penjaga pun dibuat kaget. Secara ajaib, Shiratori Yoshie berhasil kabur lagi. Pintu tertutup rapat. Jendela juga tidak terbuka sama sekali. Atapnya juga masih utuh. Bahkan dindingnya nggak ada goresan sama sekali. Mereka kebingungan. Bagaimana caranya dia kabur? Sel sudah dibuat sesempurna mungkin. Tapi ternyata Yoshie memiliki rencana lain. Kali ini dia kabur melalui lantai. Dia menggali lubang ketika para penjaga beristirahat dan menutupinya dengan matras supaya nggak ketahuan. Dan dia kabur keempat kalinya dengan cara ini. Setahun pun berlalu. Saat itu Yoshie sedang duduk di bangku taman.
dan tiba-tiba seorang polisi menghampirinya. Polisi itu menawarinya rokok, yang dimana saat itu rokok adalah barang mewah. Yoshie menerimanya. Sambil merokok, ingatan Yoshie ketika disiksa di dalam penjara dan ketika dia dikhianati oleh orang yang sangat dia percaya pun terlintas. Air mata pun mengalir. Setelah selesai merokok, dia memperkenalkan dirinya kepada polisi tersebut. Orewa, Shiratori Yoshie desu. Nama buronan yang sangat terkenal. Tapi polisi ini hanya tersenyum dan balik bertanya, "Kenapa kamu mengaku kepada saya?" Shiratori pun menjawab, "Karena dia merasa hormat kepada polisi ini. Karena ini, dia jadi percaya kalau masih ada polisi baik di luar sana." Dia menceritakan seluruh kisahnya, dan dia bilang kalau dia capek hidup sendirian dan berlari-lari seperti ini. Dia juga bilang kalau pelariannya ini bukan karena dia tidak setuju kalau dia dipenjara, melainkan dia tidak setuju dengan sistem penjara di Jepang dan penjaganya yang bersifat semena-mena. Sesuai permintaan Yoshie, polisi yang tadi pun membawa Shiratori Yoshie ke pengadilan dan terus mendampinginya sampai selesai. Setelah mendengarkan pembelaan Yoshie, hakim pun mencabut tuduhan pembunuhannya kepada pemilik kebun pada tahun 1945 dan memutuskan kalau itu adalah ketidaksengajaan dalam aksi bela diri. Yoshie tetap dipenjara dengan masa tahanan jadi 20 tahun. Tapi kali ini dia dipenjara di Tokyo, penjara yang para penjaganya sopan dan melihat tahanan sebagai manusia. Jadi tidak ada penyiksaan di sini. Setelah menjalani 14 tahun masa tahanan karena perilaku yang baik, Yoshie pun dibebaskan lebih awal. Dan akhirnya dia benar-benar menjadi pria yang bebas. Dan pada tahun 1961, Shiratori Yoshie kembali ke kampung halamannya di Aomori. Dia menemukan kalau ternyata istrinya sudah meninggal lama, dan anak perempuannya sudah berkeluarga. Dia hidup bersama anak perempuannya ini dan meninggal pada tahun 1979 karena serangan jantung. Berkat kisah Shiratori Yoshie ini, sistem penjara di Jepang jadi jauh lebih baik. Dan penjaganya sekarang dilatih dengan benar agar tidak ada lagi penyiksaan terhadap para narapidana. Dan ya, begitulah cerita tentang Shiratori Yoshie, orang yang berhasil kabur dari penjara sebanyak 4 kali, dan orang yang berhasil kabur dari penjara menggunakan sup miso. Kalau kalian suka video semacam kayak gini, nih di bagian kanan atas ini, aku sediain playlist di mana aku bacain cerita misteri atau cerita tentang pembunuhan yang mungkin kalian suka. Dan jangan lupa, dukung channel ini terus dengan cara di like, di komen, dan di subscribe. Yaudah, sekian dari aku. See you, Nara!